Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Necromancer Part 6. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Sungyeon yang kembali ke ruang lobi setelah dia mendapatkan banyak skill tambahan dari mengalahkan seorang penyusup yang mengganggu ujiannya. Sungyeon duduk merenung sambil memikirkan bahwa dia tidak pernah menyangka kalau sesuatu seperti invasi antar dimensi yang memungkinkan seseorang mengganggu ujian player lain di bawahnya benar-benar bisa dilakukan. Sungyeon sadar bahwa dirinya memang tidak bisa lengah sedikit pun selama berada di dalam Tower of Trial. Dia sebenarnya ingin hak khususnya yang bernama Question Voucher sebagai salah satu orang yang berada di 15 peringkat teratas. Namun karena dia membutuhkan informasi lebih dalam mengenai sesuatu yang saat ini telah diketahui, Sungyeon pun memutuskan untuk menggunakan satu hak khususnya tersebut mengingat dia masih memiliki 4 kesempatan yang tersisa untuk menggunakannya. Di sana sebuah hologram yang meminta Sungyeon untuk menuliskan pertanyaannya pun muncul di hadapan matanya. Sungyeon mulai menyebutkan pertanyaan yang ada di dalam pikirannya, yaitu tentang invasi lantai serta meminta sistem agar memberitahunya secara langsung bila ada sebuah invasi yang sedang terjadi. Tak berselang lama setelah itu, Sungyeon pun mendapatkan balasan. Dia tidak menyangka kalau balasannya akan sangat cepat ia terima. Namun dia pastinya tidak terlalu memikirkan hal itu karena dia ingin tahu jawaban dari pertanyaan yang ia ajukan. Setelah pesannya dibuka, sistem pun menjelaskan terkait invasi lantai yang Sungyeon tanyakan. Sistem menjelaskan bahwa invasi lantai adalah sebuah program di mana seorang player bisa menginvasi ujian player lain di dalam 10 lantai pertama Tower of Trial. Program itu tidak mengganggu ujian spesial seperti ujian gabungan antar player atau semacamnya, dan juga program itu hanya bisa digunakan oleh player yang telah mencapai lantai ke-8. Dengan informasi itu, Sungyeon pun menyimpulkan bahwa program itu adalah climbing breaker yang membuat player lain kesulitan untuk menggapai lantai yang lebih tinggi. Lalu untuk permintaannya tentang pemberitahuan secara langsung ketika ada invasi yang sedang berlangsung, sistem memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengakses informasi itu di lantai yang ia tempati saat ini. Sungyeon mendapatkan kompensasi atas tidak terjawabnya pertanyaan yang ia ajukan dengan kesempatan penggunaan hak khususnya yang tidak berkurang. Karena tidak terjawabnya pertanyaan yang ia ajukan, Sungyeon pun merasa kalau ternyata hak khusus itu tidak sekuat yang ia pikirkan sebelumnya. Selanjutnya dia memutuskan untuk memeriksa inventory miliknya untuk melihat item apa saja yang telah ia dapatkan ketika dirinya berada di bumi beberapa waktu yang lalu. Dalam inventory itu keluar sebuah perisai yang telah rusak. Sungyeon menggunakan sebuah item lain untuk memperbaiki perisai tersebut sehingga perisai itu kembali ke wujud awalnya tanpa ada sedikit pun retakan yang terlihat. Selain itu, Sungyeon juga menggunakan sebuah item bernama Cleaning Stone yang berada di dalam inventory-nya. Dia menggunakan item itu untuk membersihkan dirinya dan item itu membuatnya bersih seketika tanpa harus mencuci badannya. Infokan item ini kepada admin guys, coba komen kalau ada. Tidak terasa sejak dia terakhir kali kembali ke ruang lobi, waktu ujian selanjutnya pun tersisa 1 jam lagi. Sungyeon memutuskan untuk menggunakan waktu yang tersisa tersebut untuk melihat obrolan di komunitas dari semua player yang masih ada di dalam Tower of Trial. Sungyeon membuka peringkat trial terlebih dahulu dan di sana dia melihat bahwa nama julukannya berada di posisi 3 teratas dari semua player yang terdapat di sana. Dari posisi awalnya yang berada dalam posisi 16, dia sedikit tidak menyangka bahwa dirinya bisa naik begitu cepat sampai posisi ketiga mengalahkan semua pesaing yang berada di atasnya. Sungyeon berpikir kalau dirinya harus menjaga posisinya tersebut dan melihat sesuatu yang akan ia dapatkan nantinya ketika dia telah sampai di lantai ke-8. Setelah itu dia pun akhirnya membuka obrolan komunitas. Dia sangat terkejut ketika pertama kali membukanya karena di sana terdapat banyak sekali obrolan hingga membuatnya terasa sangat kacau. Sungyeon tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, namun obrolan itu dipenuhi dengan perkataan orang-orang yang mencari sebuah item yang bisa mendukung mereka untuk mencabut nyawa player lain. Saat masih memperhatikan obrolan yang ada di dalamnya, Sungyeon tiba-tiba melihat sebuah pesan yang mengatakan bahwa orang yang memberikan informasi tentang lantai 4 di mana dia harus membunuh orang lain untuk menang telah mengubah nama sebutannya menjadi Princess Sudi. Dari pesan itu, Sungyeon berpikir kalau orang itu sengaja membuat kekacauan dengan memberikan informasi tersebut sehingga para player yang menjalankan ujiannya berakhir menghabisi satu sama lain. Dia berpikir kalau mungkin semua obrolan kacau yang sekarang sedang terjadi juga adalah ulah dari provokasi darinya. Dan karena hal itulah Sungyeon merasa bahwa dirinya harus mengingat nama itu untuk berjaga-jaga agar tidak masuk ke dalam perangkapnya.
Akhirnya setelah beberapa saat berlalu, ujian di lantai ke-6 pun akan segera dimulai. Batas waktu dalam ujian itu adalah 50 menit dan objektif dalam ujian itu adalah penaklukan. Sung Yeon tiba di tengah-tengah samudera di mana ujian itu akan diselenggarakan. Dia diberitahu bahwa dirinya akan memiliki rekan dalam ujian tersebut dan sistem memintanya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan ujian itu. Tapi sejak portal milik orang lain itu muncul, Sung Yeon merasa heran karena rekannya belum keluar dari portal tersebut hingga saat ini. Dia mengira kalau rekannya itu mungkin sedang tidur, namun tiba-tiba sebuah tombak diacungkan dari dalam portal tersebut dan secara jelas diarahkan untuk menghabisi dirinya. Tentu saja Sung Yeon bisa menangkap tombak itu dengan mudah. Dia menarik seseorang yang mengarahkan tombak itu dari dalam portal, lalu membandingkannya ke sisi lain hingga orang itu tersungkur tanpa bisa mempertahankan posisinya. Sambil memegang tombak yang tadi diarahkan kepadanya, Sung Yeon bertanya dengan kesal mengenai alasan orang itu yang mengacungkan tombak pada seseorang yang akan menjadi rekannya pada ujian kali ini. Orang itu mulai berkata kalau Sung Yeon juga sebelumnya pasti melihat obrolan di komunitas. Dia berpikir bahwa membunuh adalah cara termudah untuk mendapatkan penghargaan. Dan karena hal itulah, ia langsung menyerang seseorang yang berada di hadapannya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang dikatakan dalam obrolan komunitas tersebut. Sung Yeon di sana semakin kesal karena orang itu berusaha menjadi lebih kuat dengan cara apapun asalkan dia mendapatkan kekuatan. Tanpa menyangkal hal itu, orang itu di sana kembali berkata kalau Sung Yeon adalah orang munafik. Dia mencemooh Sung Yeon sambil memintanya untuk melihat keadaan yang sedang terjadi di sekelilingnya. Tanpa disangka, ternyata setiap tim yang ada dalam ujian itu kini sedang saling menghabisi satu sama lain. Mereka tergila-gila dengan kekuatan, hingga mereka tidak peduli meskipun hal itu mengharuskan mereka menghabisi rekannya sendiri di dalam ujian yang sedang berlangsung. Setiap teriakan dari seseorang yang terancam pun mulai terdengar dari berbagai arah. Permintaan tolong dan erangan rasa sakit mulai terngiang di lokasi tersebut, sampai akhirnya Sung Yeon hanya terdiam mendengarkan semua erangan dari orang-orang yang sangat malang. Di sisi lain, orang-orang masih terus bertarung satu sama lain. Mereka seharusnya bukanlah musuh, namun keserakahan dalam diri mereka membuatnya menjadi seperti itu. Di antara mereka ada sebuah tim yang berjabat tangan seraya mengatakan bahwa mereka harus menggabungkan kekuatan untuk menyelesaikan ujian tersebut. Salah seorang dari mereka tersenyum sebab dia merasa senang ketika dia tidak harus melakukan sesuatu seperti orang lainnya, itu bertarung satu sama lain. Dia sangat percaya diri bahwa dirinya merasa aman, namun seketika orang yang berjabat tangan dengannya itu menusuknya hingga menembus tubuhnya. Selain dari orang-orang yang secara terang-terangan bertarung untuk mendapatkan penghargaan, ada juga seseorang yang berpura-pura dengan wajah palsu mereka yang seakan memberikan harapan. Dimanapun manusia tidak sesederhana yang kita bayangkan, selalu ada dari mereka yang memiliki tujuan tertentu dari sebuah perbuatan yang mereka lakukan, termasuk dengan hal-hal baik yang mereka tunjukkan. Sung Yeon melihat kejadian itu. Dia menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh yang berada tidak jauh darinya, yaitu menipu rekannya sendiri dengan cara yang lebih halus dibanding orang lain. Sambil melihat ke arah orang yang barusan mengkhianati rekannya, Sung Yeon berpikir bahwa si gendut itu bodoh karena dengan mudahnya bisa mempercayai seorang manusia. Tapi terlepas dari itu, seseorang yang seharusnya menjadi rekannya melihat Sung Yeon yang sedang lengah karena sebuah tim yang berada di sampingnya. Dia segera mengambil pedang di sakunya dan berniat untuk menikam Sung Yeon selagi dia tidak memperhatikannya. Di saat pisau itu akan segera mengenai matanya, Sung Yeon langsung membantingkan orang itu dan menusuknya dengan tombak yang baru saja ia rebut. Mati tanpa mengetahui apa penyebabnya, orang itu seketika kehilangan kesadaran bersama dengan bercakan darah yang keluar dari dalam tubuhnya. Karena hal itu, Sung Yeon mendapatkan sebuah penghargaan baru bernama Traitor yang berarti pengkhianat. Dia mendapatkan peningkatan pada statusnya setelah dia menghabisi rekan timnya sendiri. Tidak ada rasa bersalah terdapat di dalam dirinya, malah justru dia berpikir kalau rekannya itu sangat lemah hingga dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk bisa menghabisinya. Bagi Sung Yeon, ujian kali ini sama sekali tidak ada bedanya, mengingat dia telah merebut nyawa beberapa orang sebelumnya. Sung Yeon tidak akan bertingkah seperti orang lain dengan memburu penantang lain untuk dihabisi, namun dia tetap tidak akan mengabaikan siapapun yang mencoba untuk menyerangnya. Di saat kekacauan itu masih berlanjut, ada seseorang yang bermain secara objektif dengan mengamankan titik kemenangan yang bisa membuatnya lolos dalam ujian itu dengan mempertahankan tempat yang ia diami saat ini. Dia memiliki skill bernama Iron Dome untuk menciptakan sebuah penghalang di mana orang lain tidak akan bisa dengan mudah memasuki tempat tersebut. Senyum lebarnya terlihat sangat jelas ketika dia berpikir bahwa tidak akan ada seorang pun yang mampu menembus pertahanan miliknya, sebab dia sangat percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya.
Namun tepat setelah dia mendirikan penghalangnya, dia menyadari ada seseorang yang datang dari arah lainnya. Orang itu adalah Sungyeon. Dia dengan sangat cepat menuju tempat di mana penghalang itu berada. Saat ia telah cukup dekat dengan penghalangnya, Sungyeon melompat dan mengacungkan salah satu kakinya. Ia menabrak penghalang itu secara langsung, sedangkan seseorang yang berada di dalamnya masih bisa tertawa dengan puas sebab ia berpikir bahwa mustahil penghalangnya bisa ditembus oleh orang lain. Tapi tentu saja Sungyeon bisa menghancurkannya dengan mudah. Dia langsung menghajar si bajingan yang ada di dalam penghalang tersebut dan membuatnya tidak sadarkan diri hanya dengan satu kali serangan. Semua orang yang ada di tempat itu melihat aksinya. Mereka tidak menyangka bahwa Sungyeon akan berhasil menembus penghalang tersebut, sehingga mereka mulai mundur karena mereka tidak melihat adanya kesempatan menang jika mereka mencoba untuk melawannya. Dengan satu serangan yang mampu menghilangkan nyawa seseorang itu, Sungyeon dengan sengaja menanamkan rasa takut kepada semua orang yang ada di sana. Ia sebenarnya menginginkan penghargaan seperti orang lainnya, namun di samping itu dia lebih memilih untuk tidak melakukan pembunuhan yang tidak berguna. Saat dia duduk di atas tempat itu, setelah mengalahkan seseorang yang ada di dalamnya, Sungyeon diberitahu bahwa dia akan bisa merebut tempat tersebut dalam waktu 10 menit. Dia tidak boleh membiarkan siapapun mengalahkannya selama waktu itu berlangsung, dan dia akan bisa lolos dari ujian tersebut jika dia berhasil melakukannya. Tentu saja Sungyeon tidak secara gegabah langsung menunjukkan kemampuannya. Dia yakin bahwa semua orang yang ada di sana adalah player berperingkat rendah yang bisa dengan mudah ia kalahkan. Karena player yang setingkat dengannya seharusnya telah melaju lebih dulu ketika dia menggunakan Return Stone untuk kembali ke bumi. Dalam ujian lantai 6 itu, Sungyeon akhirnya melihat setiap sisi gelap yang ada di dalam Tower of Trial. Dia tidak bisa mempercayai orang lain, serta dia sadar akan betapa lemahnya seseorang yang memiliki peringkat rendah. Mayat tergeletak di mana-mana hanya karena keserakahan manusia, dan dia tidak bisa mengkasihani seseorang hanya karena dia mencoba untuk bertindak berbeda daripada orang lain. Tak lama setelah itu, sistem memberitahunya bahwa ada seseorang yang memasuki daerah miliknya. Mereka datang dengan 4 orang anggota yang seharusnya sebuah tim hanya akan berisikan 2 orang saja. Di sana Sungyeon bisa langsung tahu bahwa mereka bersekutu satu sama lain dan mencoba untuk merebut tempat yang saat ini ditempati oleh Sungyeon. Tapi tentunya Sungyeon juga sadar bahwa bukan hanya itu tujuan mereka, namun juga menghabisi player lain agar mendapatkan penghargaan bagi mereka sendiri. Tanpa menyangkal perkataannya, salah satu dari mereka membenarkan anggapan Sungyeon. Dia tanpa menyembunyikan niatnya langsung memerintahkan agar ketiga orang lainnya menyerang Sungyeon. 2 orang di antara mereka yang memakai zirah langsung maju ke depan. Sungyeon di sisi lain mengambil posisi untuk bertarung. Namun tiba-tiba dia terkena sebuah debuff dari Magic Caster mereka yang akan membuatnya merasakan sakit apapun jika dirasakan oleh si pengguna kemampuan tersebut. Magic Caster itu mengambil sebuah pedang. Dia menusuk lengannya sendiri dengan sengaja dan hal itu membuat Sungyeon merasakan rasa sakit yang sama dengan dirinya sebab dia terkena oleh skill uniknya barusan. Karena hal itu Sungyeon tidak bisa mempertahankan pedang di tangannya. Dia memang mengaktifkan penangkal rasa sakit, namun rasa sakit di tangannya itu tidak bisa hilang sepenuhnya. Di tengah kejadian itu, salah seorang dari mereka yang menggunakan zirah mendatangi Sungyeon secara langsung dari depan matanya. Dia menumpahkan air laut ke arah Sungyeon, dan air laut itu membuatnya mendapatkan debuff lainnya, yaitu pengurangan kekuatan maupun kecepatannya. Debuff itu berlangsung 3 menit, dan hal itu tentunya sangat merepotkan bagi Sungyeon. Tapi terlepas dari semua itu, Sungyeon bisa mengetahui bahwa seseorang bisa mendapatkan debuff jika mereka terkena oleh air laut yang ada di sekitar lokasi mereka. Sungyeon tahu bahwa ini adalah situasi yang buruk. Dia harus melawan 4 orang sekaligus dalam satu waktu, ditambah dirinya yang dipaksa mendapatkan debuff yang mengurangi kemampuannya. Namun Sungyeon bukanlah player biasa. Mereka pastinya bisa membunuh orang lain dengan mudah menggunakan cara tersebut. Tapi hal itu tidak berlaku pada Sungyeon. Dia masih bisa menghindari serangan dari 2 orang berzirah yang datang kepadanya dengan sedikit menggerakkan badannya. Sungyeon di sana memuji rencana mereka yang memaksanya untuk melepaskan senjata miliknya dan menurunkan statusnya melalui e-buff yang mereka gunakan. Namun meski begitu, Sungyeon berkata bahwa mereka melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal karena mereka salah memilih lawan. Selepas menghindari serangan tadi, Sungyeon melepas salah satu kepala dari orang yang menyerangnya. Dia menyeret orang itu menggunakan tangannya, lalu membantingkannya hingga membuat sebuah retakan besar di tempat mereka bertarung saat ini. Dari sana 3 orang lainnya mulai sadar. Mereka tidak menyangka kalau Sungyeon mampu melakukan sesuatu seperti itu, padahal dia telah terkena oleh debuff dari beberapa skill yang mereka gunakan. Dalam sekali bantingan, wajah orang itu kini sudah tidak terlihat lagi rupanya. Sungyeon menghancurkan tengkoraknya tanpa merasa kasihan, karena dia memang tidak akan mengabaikan siapapun yang mencoba untuk menyerangnya. Namun tentunya semua itu belum selesai. Si botak dari kelompok mereka dengan bodohnya mencoba untuk menyerang Sungyeon secara langsung. Dia tidak berhasil mengenai Sungyeon dengan serangannya, dan malah Sungyeon yang justru mendaratkan sebelah kakinya di bebatuh milik si botak. Sungyeon memutar badannya di udara, lalu kembali mendaratkan kakinya pada 3 bajingan itu hingga dia mendapatkan poin pembunuhan ketiganya.
Kini yang tersisa dari mereka hanyalah 2 orang. Sungyeon berjalan dengan santainya menuju ke arah mereka setelah dia berhasil menghabisi kedua orang lainnya. Seorang Magic Caster yang sebelumnya memberikan efek debuff pada Sungyeon bertanya pada rekannya tentang haruskah mereka menyerang Sungyeon secara bersamaan atau tidak. Tapi rekannya itu di sana malah langsung memotong salah satu kakinya. Si Magic Caster tidak menyangka kalau hal seperti itu akan terjadi, dan di sana dia sempat melongo karena salah satu kakinya menghilang dari tubuhnya. Namun karena skill dari Magic Caster itu masih terhubung dengan Sungyeon juga merasakan rasa sakit yang dirasakan olehnya. Dia merasa seolah kakinya telah hilang karena kaki dari si Magic Caster tersebut baru saja dipotong oleh rekannya. Sungyeon terpaksa harus terduduk untuk menahan rasa sakit yang luar biasa itu. Dia sangat bersusah payah untuk menahannya. Namun tentunya kini dia tahu bahwa yang ditransfer dari si Magic Caster hanyalah rasa sakitnya tanpa mengurangi HP dari tubuhnya. Di sisi lain si Magic Caster itu masih berteriak dengan sangat kencang. Dia telah kehilangan sebelah kakinya, namun hal itu tidak membuat rekannya berhenti sampai di sana saja. Dia kembali menodongkan pedang pada si Magic Caster untuk mengancam Sungyeon agar dia tidak mendekati dirinya. Sungyeon akan merasakan rasa sakit yang serupa ketika Magic Caster itu merasakannya. Seseorang yang menodongkan pedang pada si Magic Caster itu sangat mengetahuinya, dan karena hal itulah dia mengancam akan memotong anggota tubuh lain dari si Magic Caster tersebut jika Sungyeon masih terus bergerak kepadanya. Di sana Sungyeon mulai berpikir bahwa keadaan akan menjadi gawat jika dia terus merasakan rasa sakit seperti itu. Meskipun rasa sakit itu tidak mengurangi HP miliknya, namun tetap saja jika terjadi terus-menerus maka akan sangat merepotkan. Oleh karena itu Sungyeon pun hanya bisa memikirkan satu cara untuk menghentikan efek tersebut, yaitu dengan menghabisi si pengguna skill itu agar dia tidak merasakan rasa sakit akibat dari skill yang dipakainya tersebut. Dari jauh Sungyeon melemparkan perisai miliknya ke arah si Magic Caster untuk mengakhiri nyawanya. Perisai itu tepat mengenai lehernya dan secara langsung memotong tenggorokannya hingga dia kehilangan babatok kepalanya. Namun karena rasa sakit dari terkikisnya tenggorokan milik si Magic Caster itu, Sungyeon juga merasakan rasa sakitnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa sakit seseorang ketika ada sesuatu yang memotong lehernya. Sontak karena rasa sakit yang jauh lebih terasa dibanding hanya sekedar kehilangan kakinya, Sungyeon tidak bisa menahan rasa sakit itu hingga dia pun terduduk karena tidak bisa menahan rasa sakit yang luar biasa tersebut. Di saat Sungyeon masih terduduk dan merasakan sakit, lawan di hadapannya pun melihat sebuah celah untuk menyerang. Dia segera melompat dan mengayunkan pedang miliknya untuk mengakhiri pertempuran dengan melenyapkan Sungyeon dari dunia. Namun tentunya Sungyeon tidak akan tumbang sekonyol itu. Dia menahan pedang milik lawannya tersebut menggunakan kedua tangannya, dan di sana dia berkata kalau lawannya itu harus merasakan rasa sakit ketika tenggorokannya dipotong. Setelah itu Sungyeon mematahkan pedang yang sedang dipegang oleh lawannya dan mengambil bagian dari ujung pedang tersebut. Dia menggunakan potongan pedang itu dengan tangan kosongnya dan menebas leher si bajingan kuning tersebut tanpa bisa dia sadari bahwa kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Karena pertarungan itu Sungyeon telah menghabisi 5 orang player yang berpartisipasi dalam ujian tersebut, termasuk rekan satu timnya sendiri. Dia mendapatkan banyak gelar dan tambahan poin lainnya sebagai penghargaan atas apa yang telah ia lakukan. Beberapa saat kemudian waktu ujian pun telah habis. Semua orang yang berhasil menempati dan mempertahankan sebuah tempat yang menjadi objektif dari ujian itu telah berhasil dinyatakan lolos dalam ujian. Pada akhirnya pemenang terakhir dalam ujian itu adalah mereka yang berhasil mempertahankan tim mereka tanpa ikut serta dalam pengkhianatan yang terjadi selama ujian. Sungyeon berpikir kalau semua orang itu memang bagian dari rencana seseorang. Seseorang sengaja membuat situasi ujiannya menjadi sangat kacau dengan memberitahukan bahwa melenyapkan seseorang akan membuat mereka mendapatkan penghargaan tambahan. Dia yakin bahwa orang itu memang menginginkan situasi yang kacau tersebut, situasi di mana tidak ada seseorang yang dapat mempercayai orang lain, karena mereka bisa saja ditusuk dan dikhianati oleh rekan timnya sendiri. Tapi dari semua orang sesat yang membunuh tanpa merasa bersalah, ada juga seseorang yang berhasil selamat dari kacaunya situasi yang telah terjadi. Sungyeon melihat ke arah orang yang sedang menyesali perbuatannya itu, lalu ia membandingkan dirinya sendiri yang saat ini sudah tidak merasakan apapun meski dia telah mencabut nyawa dari seorang manusia. Dia mulai berpikir kalau mungkin saja orang lain menganggapnya sebagai seorang monster, sebab dia seolah-olah kehilangan sisi kemanusiaannya. Akhirnya setelah banyak hal yang terjadi, sistem pun memberitahukan bahwa semua player yang lolos dalam ujian akan segera dikirim kembali ke ruang lobi mereka masing-masing. Sungyeon adalah salah satu dari mereka dan dia menyerap jiwa dari semua orang yang telah ia habisi sebelum dirinya kembali ke ruang lobi miliknya. Dalam ujian ke-6, Sungyeon mendapatkan banyak gelar dan penghargaan. Dia melihat satu persatu daftar dari gelar yang ia dapatkan, dan sebagian dari gelar itu adalah gelar yang sulit untuk didapatkan. Selain itu, Sungyeon juga mendapatkan sebuah random box sebagai hadiah atas selesainya ujian ke-6. Random box itu tidak memiliki spesifikasi khusus di dalamnya, sehingga Sungyeon berpikir kalau dirinya tidak perlu menaruh ekspektasi apapun dari item apapun yang akan ia dapatkan dalam random box tersebut. Sungyeon akhirnya mulai membuka box itu. Terdapat sinar yang keluar dari dalam box itu, dan tak lama kemudian sesuatu berwarna hijau melompat dari dalam box yang bersinar tersebut. Sesuatu yang hijau itu berakrobat di udara sampai akhirnya dia mendarat dengan kedua kakinya. Sesuatu mirip goblin
alien bertubuh kecil itu berdiri di hadapan Sung Yeon. Sung Yeon tidak tahu apa yang harus ia lakukan pada sesuatu yang botak dan hijau itu. Sampai dia bertanya-tanya apakah dia diharuskan untuk menangkap makhluk tersebut. Dan cerita pun bersambung.